Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Edi dan anaknya sangat panik melihat Sundari berteriak histeris sambil merebut paha ayam yang mereka makan kemudian dibuangnya ke lantai. Sambil terus berteriak ketakutan hingga akhirnya Sundari pingsan di lantai warungnya itu. Anggi pun ikut menjerit ketakutan menyaksikan ibunya berteriak lalu pingsan itu. Dengan panik Edi segera menghampiri istrinya yang tergeletak di lantai sambil berusaha membangunkannya. "Enduk, Gi tolong ambilkan minyak angin di dompet ibumu itu," perintah Edi pada anaknya yang masih ketakutan. Anggi pun bergegas mengambil dompet ibunya di meja kasir dan mengambil minyak angin yang berada di dalamnya lalu menyerahkan pada bapaknya. "Ibu kenapa, Pak?" tanya Anggi dengan raut muka ketakutan. "Ibumu ini kecapean Enduk. Tolong bikinkan teh hangat yo," jawab Edi dengan tenang. Edi pun berkali-kali mengoleskan minyak angin ke hidung istrinya yang sedang pingsan itu, hingga perlahan Sundari pun mulai siuman. "Buk, minum teh hangatnya dulu Buk," ucap Anggi sambil menyodorkan segelas teh hangat pada ibunya itu. "Terima kasih Enduk," ucap Sundari lirih sambil meminum teh pemberian anaknya itu. "Kamu ini kenapa Tobu? Kok tiba-tiba histeris teriak-teriak sambil merebut ayam yang bapak sama Anggi makan terus kamu buang begitu?" tanya Edi keheranan. "Tadi ibu lihat itu bukanlah paha ayam yang bapak sama Anggi makan Pak," jawab Sundari pelan. Edi pun memapah Sundari untuk duduk di kursi agar tidak di lantai lagi. Tanpa disuruh Anggi dengan sigap mengambil sapu untuk membersihkan lantai yang kotor oleh nasi juga ayam panggang yang baru saja dibuang ibunya itu sebelum ada pembeli yang ke warung. Dengan masih lemah Sundari memperhatikan Anggi yang sedang memungut paha ayam yang baru dia buang ke lantai itu dengan seksama. Sundari hanya melihat 2 potong paha ayam panggang beneran di lantai itu. Dia merasa heran karena yang dia lihat tadi adalah 2 potong paha anaknya, Bayu yang telah meninggal 7 hari yang lalu. "Kamu ini kenapa Tobu?" tanya Edi penasaran dengan kelakuan istrinya itu. "Pak, tadi waktu bapak sama Anggi makan paha ayam panggang itu, yang ibu lihat bukan paha ayam lo Pak, tapi pahanya Bayu," jawab Sundari sambil berbisik pada suaminya itu. Mendengar jawaban istrinya itu Edi terkejut dan kebingungan juga ada sedikit rasa ngeri. "Mungkin hanya perasaanmu saja itu Buk, karena kamu selalu tole. Sudahlah jangan terlalu dipikirkan biar hendak membebani hatimu Buk," ucap Edi menasehati istrinya itu. "Oh iyo Pak itu ayam dagangan kita tinggal 3 potong lo dan perasaan sudah sepi gini yo. Opo kita pulang saja? Besok kita belanja lebih banyak lagi Pak biar jualannya sampai sore atau malam sekalian," ucap Sundari pada suaminya. "Jangan sampai pulang malam lah Buk, kasihan Anggi kan pagi harus sekolah. Lagian malam-malam pulang jalan kaki ndak takut opo," jawab Edi sambil merapikan meja juga kursinya. "Yo wes Pak kita pulang sekarang saja yuk. Itu ayam sama nasi yang tinggal sedikit paling 3 porsi itu kita bawa pulang saja. Nanti yang 2 porsi kita antar ke Mbak Yuni dan yang seporsi buat Bude Sarni. Biar nyicipi dagangan kita Pak. Bagaimanapun juga mereka berdua itu orang yang paling baik pada kita kan," tutur Sundari sambil terus memijit pelipisnya dengan minyak angin. "Yo wes lah Buk tak siapin dulu. Sekalian kita bersih-bersih sebelum pulang. Kamu hitung duit pendapatan kita hari ini serta siapkan yang buat belanja besok Buk," jawab Edi sambil terus bekerja merapikan perabotan. Sundari tersenyum puas saat membuka laci di meja kasirnya yang begitu penuh dengan uang 50 ribuan hingga berjubel. Lalu mulai menghitung uang pendapatan hari itu. "Bener juga kata Rahayu, walaupun yang aku jual tidak begitu banyak dan warung sepi sekalipun tetap saja duit akan berjubel di laci," batin Sundari sambil terus merapikan dan menghitung uangnya. "Buk, semua perabotan di dapur sudah dan rapi. Makanan buat Mbak Yuni juga Bude Sarini ini pun sudah tak bungkus." "Ya sudah kalau gitu kita pulang sekarang," ucap Sundari sambil tersenyum. "Uangnya dapat berapa Buk?" tanya Edi penasaran. "Dapat 8 juta Pak. Modal kita kemarin hendak sampai 1 juta loh," jawab Sundari sambil tersenyum. "Wah,
Banyak banget Buk, bisa cepet kaya kalau begini Buk. Balas Edi dengan wajah yang senang sekali. Buk, kalau sudah punya duit banyak nanti Anggi belikan seragam sekolah yang baru yo Buk. Ucap Anggi yang berdiri di belakang bapaknya itu. Iyo Enduk, besok kamu mau ikut ke pasar beli seragam, sepatu, tas dan semua yang kamu mau pun boleh kok Enduk. Jawab Edi sambil mengelus kepala putri kesayangannya itu. Bener Enduk, ibu sama bapak bakalan belikan kamu apapun yang kamu mau. Balas Sundari sambil tersenyum. Asik, tapi besok Anggi sekolah dulu yo Bul. Jawab Anggi dengan wajah kegirangan. Ya sudah ayo kita pulang, mumpung masih sore. Ajak Sundari sambil mengandeng Anggi. Mereka bertiga pun pulang berjalan kaki hingga sampai rumah. Meskipun jauh tapi hati mereka sangat senang saat itu. Buk, nanti kalau sudah bisa bayar hutang sama Rahayu, terus ada uang lagi kita beli motor ya Buk. Biar kalau pagi belanja ke pasar gampang dan kalau pulang gini juga gak capek jalannya. Pasti semua orang di desa bakalan kagum pada kita Buk karena bisa beli motor. Ucap Edi sambil berjalan di sebelah Sundari. Iyo Pak, nanti kita beli motor kamu tenang saja. Jawab Sundari sambil tersenyum. Sesampainya di rumah mereka pun beristirahat sejenak. Namun Anggi masih penasaran ingin makan dengan puas nasi lauk ayam panggang buatan ibunya itu. Karena waktu di warung tadi belum sempat makan kenyang sudah direbut ibunya dan dibuang. Buk, nanti kalau sudah bisa bayar hutang sama Rahayu, terus ada uang lagi kita beli motor ya Buk. Biar kalau pagi belanja ke pasar gampang dan kalau pulang gini juga gak capek jalannya. Pasti semua orang di desa bakalan kagum pada kita Buk karena bisa beli motor. Ucap Edi sambil berjalan di sebelah Sundari. Iyo Pak, nanti kita beli motor kamu tenang saja. Jawab Sundari sambil tersenyum. Sesampainya di rumah mereka pun beristirahat sejenak. Namun Anggi masih penasaran ingin makan dengan puas nasi lauk ayam panggang buatan ibunya itu. Karena waktu di warung tadi belum sempat makan kenyang sudah direbut ibunya dan dibuang. Enduk, nanti kalau kamu sudah ndak capek, tolong antri nasi bungkus itu Yonduk. Yang 2 bungkus untuk Budemu Yuni dan yang sebungkus untuk Bude Sarni. Perintah Sundari pada anaknya yang sedang duduk bermain di lantai. Ibu, boleh hendak yang sebungkus buat Anggi? Anggi masih lapar Buk, dan belum puas makan ayam panggang buatan Ibu. Yang buat Bude Yuni sebungkus saja ya Buk, kan Pak De sedang merantau. Mas Sigit anaknya Bude juga ikut merantau Pak De Tobu. Jadi yang sebungkus Anggi makan ya. Pinta Anggi penuh harap. Yo wes tapi itu antrin dulu ke rumah Budemu. Nanti kalau kamu pulang baru makan yo. Sundari pun mengizinkan Anggi memakan nasi dengan ayam itu. Dia berpikir kalau tadi siang yang dia lihat itu hanyalah halusinasi saja karena mungkin dia sedang kelelahan. Anggi pun berjalan dengan riangnya ke rumah budenya di RT sebelah. Namun sebelum ke rumah budenya dia mampir dulu ke rumah Bude Sarni yang dia lewati untuk mengantar nasi bungkus. Bude Sarni. Teriak Anggi di depan pintu rumah Bude Sarni yang kebetulan sedang terbuka. Ono opo enduk cah ayu? Tanya Bude Sarni buru-buru keluar rumah. Bude ini ada nasi bungkus buat Bude. Tadi jualan ibu rame banget. Tapi ibu sengaja bungkusin buat Bude biar nyicipi dagangan ibu katanya. Ucap Anggi sambil tersenyum nyengir. Alhamdulillah. Rejeki Bude ini. Syukur enduk yen dagangan ibumu laris. Ini nasinya Bude terima yo. Dan bilang sama ibumu terima kasih dari Bude. Jawab Bude sambil mengelus kepala Anggi. Ya sudah Bude. Ini Anggi mau ke rumah Bude Yuni ngantri nasi juga. Ucap Anggi berpamitan pada Bude Sarni. Hati-hati onduk. Pesan Bude Sarni sambil tersenyum. Bude Sarni pun segera masuk dan duduk di meja makan untuk menikmati pemberian nasi bungkus dari Sundari itu. Ketika bungkusan nasi itu dibuka, aroma harum ayam panggang tercium semerbak sekali membuat Bude Sarni kalap untuk langsung menikmatinya sampai dia lupa berdoa sebelum makan. Bude Yuni, Anggi disuruh ngantar nasi bungkus buat kata ibu biar Bude Yuni mencicipi dagangan ibu. Ucap Anggi pada budenya saat sampai di rumah Yuni. Terima kasih Yandu. Kamu sudah makan belum? Tadi di warung sudah Bude tapi belum kenyang ibu sudah merebut ayam yang Anggi makan terus dibuang deh. Setelah membuang ayam yang Anggi makan ibu langsung pingsan. Tapi nanti Anggi makan lagi di rumah. Jawab Anggi sambil bercerita pada budenya dengan polos. Ibumu pingsan di warung? Memangnya kenapa kau sampai pingsan enduk?
Tanya Yuni penasaran. Kata bapak, ibu kecapean bude. Soalnya tadi baru buka warung itu. Yang beli banyak lo bude. Anggi saja juga sampai capek membantu ibu. Jawab Anggi dengan polosnya. Yo wes, kamu pulang sana terus istirahat yo. Bilang sama ibumu kalau warungnya ramai terus butuh tenaga bantuan. Suruh panggil Bude Yuni saja yol. Jeh bude, Anggi pulang dulu yo. Pamit Anggi sambil mencium tangan budenya itu. Lalu berlalu. Setelah kepergian Anggi, Yuni pun duduk di ruang tamu ingin menyantap nasi pemberian adik yaitu. Aroma wangi ayam panggang semerbak tercium membuat Yuni sangat ingin segera menikmatinya, namun tak lupa Yuni membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dan anehnya, seketika aroma harum ayam panggang itu sirna entah kemana. Yuni mencicipi ayam panggang itu. Namun ayam itu hambar, tak terasa bumbunya, bahkan terasa amis ayam yang belum begitu matang. Yuni merasa heran, lalu dia pun mencocolkan ayam yang dipegangnya itu ke dalam sambal terasi yang juga sudah tersedia bersama lalapannya di bungkusan itu. Namun tetap saja tidak enak, malah sambalnya terasa asin seperti kebanyakan terasi. Bocah ini bisa masak enggak sih? Masak dagangan kok yo sembrono gini. Sudah ayamnya amis dan hambar, ini sambalnya keasinan lagi. Jan, bocah hendak becus masak kok mau punya rumah makan. Gerutu Yuni sambil membawa makanannya ke dapur. Dia ingin membumbui ayam itu lagi lalu menggorengnya agar matang dan enak. Sesampainya di rumah, Anggi buru-buru cuci tangan, kemudian duduk di lantai yang hanya beralas tikar lusuh itu. Lalu menyantap nasi bungkus yang dibawa dari warung ibunya tadi dengan lahap. Masakan ibu memang lezat. Anggi kebagian sayap lagi. Ini yang paling Anggi suka karena enak. Ucap Anggi dengan mulut yang penuh dengan makanan. Dengan lahapnya Anggi menikmati nasi beriaukan ayam panggang yang kebetulan hanya kebagian sayapnya itu sambil duduk bersila di atas tikar. Mendengar anaknya sudah kembali dan juga mendengar seperti suara kepedasan dari mulut Anggi, Sundari pun menghampiri Anggi yang sedang makan di lantai itu. Kamu sudah balik enduk? Budemu ada ndak? Tanya Sundari tanpa memperhatikan anaknya. Sudah buk, Bude Yuni sama Bude Sarni ada di rumah tadi. Jawab Anggi dengan mulut yang penuh dengan makanan. Makan itu ditelan dulu baru bicara enduk. Nanti kamu keselek kalau kayak gitu. Hardik Sundari yang kemudian memperhatikan Anggi yang sedang makan di lantai itu. Tiba-tiba Sundari terbelalak kaget melihat Anggi sedang makan di lantai dengan mulut yang belepotan darah. Dan di tangannya Anggi sedang memegang sepotong tangan manusia yang masih kecil. Bahkan tangan itu tinggal tulangnya, hanya tersisa jari-jarinya yang mungil di tangan itu. Sundari mengucek-ngucek matanya berharap yang dia lihat saat itu hanyalah halusinasi saja. Namun saat dia membuka mata lagi, dia masih melihat Anggi terus menikmati makanannya itu. Bahkan Anggi menjilat tangan kecil yang hanya tinggal tulang karena dagingnya sudah dimakannya tadi. Sesekali Anggi mencocol tangan munggil yang tinggal tulang itu dengan sambal lalu menjilatinya begitu menikmati sekali. Seketika Sundari menjerit histeris sambil menutup kedua matanya dengan tangannya. Edi yang mendengar keributan di luar langsung keluar dari dapur lalu menghampiri anak dan istrinya itu. Anggi pun ketakutan saat melihat ibunya menjerit di hadapannya sambil menutup kedua matanya itu. Ibu kenapa buk? Tanya Anggi dengan raut ketakutan. Buang enduk, kamu jangan makan tangan adikmu itu. Kasihan adikmu enduk. Ucap Sundari sambil terus menutup matanya. Buk, ibu ini ngomong opo to? Anggi itu makan sayap ayam kui lo. Tengok ini sayap ayam bukan tangannya Bayu. Tegur Edi merasa heran dengan kelakuan istrinya itu. Saat Sundari membuka matanya, dia melihat Edi suaminya sedang memegang potongan tangan Bayu yang hanya tinggal tulang dan tersisa jari-jari mungilnya itu. Kemudian disodorkan di hadapan mukanya. Sundari berteriak keras sambil menutup kedua matanya dengan tangannya lagi. Pak, itu tangannya Bayu Pak, kenapa bisa dimakan Anggi? Tanya Sundari dengan mata tertutup. Edi dan Anggi saling berpandangan. Bapak dan anak itu merasa aneh dan heran dengan kelakuan Sundari yang menyangka sayap ayam yang sedang dimakan Anggi itu adalah tangannya Bayu. Buk, ini sayap ayam buk. Buka matamu. Melekoto. Lihat yang benar. Ini sayap ayam, kalau ndak percaya nih tak gigite. Jawab Edi ngotot. Sundari pun mencoba percaya dengan perkataan suaminya itu lalu dia pun membuka matanya pelan-pelan.
Namun kembali yang dilihat Sundari itu bukan sayap ayam melainkan tangannya Bayu, dan justru jari-jari mungil yang tadi masih tersisa, kini digigit dan dikunyah dengan nikmat oleh Edi suaminya itu. Sundari menjerit sekuatnya sambil menutup matanya kembali hingga dia terjatuh di lantai dan pingsan lagi. Entah apa yang membuat Sundari begitu ketakutan setiap kali melihat anak dan suaminya makan ayam panggang buatannya itu hingga sampai pingsan. Edi pun membopong tubuh istrinya dan menidurkan di tempat tidur, lalu mengolesi minyak angin di hidungnya lagi agar segera siuman. Selang beberapa saat akhirnya Sundari pun siuman dari pingsannya, dengan wajah yang lemah. "Pak, yang ibu lihat itu bukan halusinasi loh Pak. Bener yang dimakan Anggi tadi itu adalah potongan tangannya Bayu." "Pak," ucap Sundari dengan lemah. "Ibu kayaknya harus bertanya pada Rahayu tentang semua ini Pak. Ibu jadi takut loh, bahkan ibu belum pernah mencicipi ayam panggang buatan ibu sendiri. Melihat kejadian ini ibu semakin takut makan ayam panggang buatan kita," ucap Sundari lirih. "Memangnya dulu waktu ibu bertemu Kanjeng Ratu, perjanjiannya opo toh, Buk?" tanya Edi penasaran. "Ya cuma yang ibu ceritakan pada bapak kemarin itu Pak," jawab Sundari lirih. "Yo wes lah, besok ibu kalau ke pasar mampir ke rumah makan Rahayu. Tanya kenapa ibu bisa seperti ini." "Iyo Pak, besok tak nemui Rahayu. Untuk sementara jangan makan ayam panggang kita dulu yo Pak. Ngeri aku melihatnya Pak," ucap Sundari sambil bergidik. "Ibu sudah baikan belum?" tanya Anggi yang masuk ke kamar ibunya itu dengan wajah ketakutan. "Sudah Nduk. Maaf yo jika ibu tadi membuatmu ketakutan, sepertinya ibu ini harus istirahat dulu, Nduk," jawab Sundari sambil memeluk putrinya itu. "Nduk, kamu jangan cerita kepada siapapun tentang kejadian tadi yo. Takutnya nanti orang-orang mengira ibumu ini stres." "Toh," pinta Sundari pada Anggi. "Iya Buk, Anggi janji ndak akan bilang pada siapapun kok. Tapi ibu jangan sakit lagi ya," ucap Anggi sambil memeluk ibunya. Paginya Sundari dan suaminya pergi ke pasar berbelanja bahan dagangannya. Kali ini mereka belanjanya lebih banyak lagi, 2 kali lipat dari belanja pertamanya dulu. "Pak, ibu mau mampir ke rumah makan Rahayu dulu yo. Kamu mau ikut enggak?" tanya Sundari pada suaminya itu. "Ibu sendiri sajalah Buk, bapak mau makan tongseng di kedai itu. Nanti kalau ibu sudah selesai temui bapak di situ ya Buk," jawab Edi dengan santai. Sundari pun menuju rumah makan Rahayu dengan hati yang penuh tanya. "Rahayu," panggil Sundari pada temannya itu waktu masuk ke rumah makan Rahayu, dan melihat temannya itu sedang duduk di meja kasir. "Sundari, apa kabarmu?" tanya Rahayu sambil memeluk Sundari. "Yu, aku mau tanya sesuatu sama kamu. Kira-kira di sini aman enggak kalau kita bicara tentang yang itu?" tanya Sundari dengan wajah cemas. "Sini duduk di sebelahku, kamu bisa cerita di sini saja," jawab Rahayu sambil menaruh kursi di sampingnya. "Yu, anakku yang kecil meninggal 8 hari yang lalu. Sepertinya Kanjeng Ratu menginginkannya, dan aku baru jualan kemarin loh, Yu," ucap Sundari dengan wajah sendu. "Ikhlaskan anakmu Ri. Jangan kamu ungkit lagi, kasihan dia," ucap Rahayu sambil mengelus pundak Sundari. "Yu, aku mau tanya, kenapa setiap kali aku melihat anak dan suamiku makan ayam panggang yang kujual itu, yang aku lihat mereka itu sedang makan potongan tubuh Bayu anakku yang sudah meninggal?" "Yu," tanya Sundari sambil sedikit berbisik pada Rahayu. Rahayu terkejut mendengar cerita temannya itu, karena dia pun dulu pernah merasakan hal yang sama. "Aku dulu juga sepertimu, Ri. Kalau melihat anak-anakku makan ayam panggang daganganku, yang kuhat mereka sedang memakan potongan tubuh ibuku, makanya sampai kini anak-anakku tak pernah kuizinkan makan ayam panggang daganganku," jawab Rahayu pelan. "Mulai hari ini kamu dan keluargamu jangan memakan ayam daganganmu, Ri. Kalau keluargamu pengen makan ayam, tinggal belikan ayam lain terus masakin sendiri buat mereka. Yang penting jangan kamu kasih daganganmu," ucap Rahayu menasehati Sundari. "Oh iya Ri, setiap malam bulan purnama nanti, kalau ada seorang putri dari keraton yang datang ke rumahmu dan ingin tidur dengan suamimu, kamu harus membiarkannya, dan suamimu harus melayaninya. Nanti kamu akan terkejut dengan hadiah yang bakalan kamu dan suami terima, loh,"
Bisik Rahayu di dekat telinga Sundari. Maksudnya apa Yu? Tanya Sundari kebingungan. Kalau malam bulan purnama biasanya Kanjeng Ratu akan datang mengunjungi rumah kamu untuk minta dilayani suamimu. RI, dilayani seperti suami istri. Kamu tahu sendirilah. Tapi setelah dia puas dan pergi biasanya akan meninggalkan emas yang banyak. Jadi bilang sama suamimu untuk melayaninya. Bisik Rahayu lagi di telinga Sundari. Sundari terkejut hingga matanya melotot. Merasa tak percaya dengan ucapan Rahayu. Masa harus gitu sih? Yu, kalau ndak mau gimana? Tanya Sundari dengan raut cemas. Ya harus mau, kalau ndak mau pasti kamu rugi. Melepaskan kesempatan dapat emas yang banyak. Kamu masih ingatkan emas yang aku miliki dulu itu? Jawab Rahayu lirih. Ya sudah kalau gitu Yu, nanti aku bicarakan semua ini pada suamiku. Terima kasih ya kamu sudah memberitahu semuanya. Oh iya Yu, maaf aku belum bisa membayar semua hutangku, soalnya kan baru kemarin aku jualan. Ucap Sundari malu-malu. Hi, kamu ini kayak sama siapa saja RI. Dengar yo RI. Kamu mau bayar atau ndak aku ini sudah ikhlas membantu kamu. Lagian uang segitu tak seberapa. Loh. Jawab Rahayu sambil mengelus pundak Sundari. Sudah, sekarang kamu balik sana. Kan kamu mau jualan, keburu siang nanti. Iya Yu, aku balik dulu yo. Besok-besok aku mampir lagi ke sini. Jawab Sundari sambil berdiri lalu berpamitan pada Rahayu. Sundari pun berlalu dengan lega hatinya mendengar jawaban Rahayu. Dia kembali ke kedai tokseng untuk mencari Edi. Setelah itu mereka pun pulang dari pasar menuju warungnya untuk memasak dan menyiapkan dagangannya. Sesampainya di warungnya Sundari dan Edi mulai sibuk mempersiapkan segala dagangannya. Dengan tugasnya masing-masing. Pak, ternyata bener loh. Kalau kita itu ndak usah makan ayam dagangan kita sendiri. Ucap Sundari sambil mengelapi piring. Loh, memangnya kenapa Buk? Tanya Edi terkejut. Kata Rahayu, kalau kita makan ayam yang kita jual itu memang yang tampak di mata ibu kalian makan tubuh tumbal pertama ibu Pak. Yosi Tole Bayu. Jawab Sundari pelan. Tapi kalau Anggi yang makan gimana Bu? Soalnya bocah itu sepertinya memang baru menikmati enaknya makan ayam iho. Bu, tahu sendiri toh selama ini jangankan kita bisa beli daging ayam. Lah wong beli telur saja sebulan sekali. Dan itu pun harus ngutang dulu. Ucap Edi dengan sedih. Kata Rahayu kita harus bel ayam lainnya. Terus kita masak sendiri Pak. Jangan dicampur dengan ayam dagangan. Balas Sundari sambil tersenyum. Oh. Yo sudah nanti kita masakan sendiri ayam goreng buat Anggi. Buk. Jawab Edi sambil mengipasi bara api yang sedang memanggang ayam itu. Sundari mendekati Edi lalu duduk di sebelahnya sambil membantu membalik ayam panggang di atas bara itu. Pak, Ibu mau ngomong penting sama Bapak. Bisik Sundari di dekat telinga suaminya. Mau ngomong opo toh Buk pakai bisik-bisik segala? Tanya Edi penasaran. Pak, kata Rahayu, nanti setiap malam bulan purnama, Kanjeng Ratu akan datang ke rumah kita loh Pak. Bisik Sundari pada suaminya lagi. Mosok sih? Buk, terus mau ngapain? Tanya Edi sambil terus bekerja. Mau minta dilayani sama Bapaki. Jawab Sundari dengan jelas di dekat telinga suaminya itu. Edi berhenti beraktivitas sesaat. Dia melongo ke arah istrinya dengan raut penuh tanya. Maksudnya dilayani opo Buk? Tanya Edi kebingungan. Dilayani, bersetubuh dengan Bapak. Jawab Sundari dengan jelas. Buk, yang bener. Mosok Bapak yang hanya orang deso gini diminta melayani Kanjeng Ratu sih? Tanya Edi sedikit tidak percaya. Beneran Pak, itu kata Rahayu. Kalau setiap malam bulan purnama Bapak harus melayani Kanjeng Ratu. Jelas Sundari sambil menatap suaminya itu. Edi terdiam sejenak. Dia membayangkan semalaman memadu cinta dengan seorang ratu. Yang pasti seorang ratu itu sangat cantik putih mulus dan sangat menggiurkan. Edi senyum-senyum sendiri membayangkan hal itu. Bapak mau kan Pak? Tanya Sundari sambil menyikut tangan Edi. Yo kalau memang itu sudah kewajiban kita. Mau gimana lagi, Buk? Berarti Bapak mau kan? Tanya Sundari penuh harap. Edi pun hanya mengangguk pelan. Namun jujur sebagai lelaki normal,
Di hati Edi pun sangat penasaran dan membayangkan saat bersetubuh dengan seorang ratu. Tapi ngomong-ngomong, malam bulan purnamanya itu kapan toh, Buk? Tanya Edi sedikit gugup. Bapak mosok kendak tahu. Bulan purnama itu tanggal 15 pas tanggalan Jawa itu loh. Jawab Sundari sedikit suwot. Yo bapak juga tahu itu, Buk. Tapi kapan harinya itu loh? Bapak ini sampai lupa tanggalan Jawa, Buk. Hari ini tanggalan Jawa itu tanggal 10. Pak, berarti 5 hari lagi malam bulan purnama penuh. Jawab Sundari sambil melirik suaminya yang sedang asik membolak-balik ayam di atas bara itu. Terus kamarnya di mana, Buk? Kita kan enggak punya kamar lain. Cuma kamar kita dan kamarnya Anggi. Itu pun hanya terbuat dari bilik bambu. Tanya Edi sambil menatap istrinya. Iyo ya pak, kita harusnya punya kamar khusus gitu ya. Tapi ndak opo-opo pak, pakai kamar kita saja dulu. Nanti ibu tidur di kamar Anggi kan bisa. Jawab Sundari simpel. Tapi nanti kalau bapak kenapa-kenapa gimana Buk? Tanya Edi sejenak berpikir kalau Kanjeng Ratu itu bukanlah manusia tapi lelembut. Kalau nanti akhirnya dia kenapa-kenapa. Kenapa-kenapa gimana toh? Pak, lah wong dikasih enak-enak kok takut. Balas Sundari sambil tersenyum. Tapi Kanjeng Ratu itu kan bukan manusia seperti kita, Buk. Ucap Edi sedikit meragu. Bukan manusia tapi kalau wujudnya manusia yang sangat cantik yonda opo-opo toh. Pak, nanti kita bakalan dapat hadiah emas banyak loh, Pak. Jawab Sundari sambil berbisik pada suaminya. Edi pun terbelalak mendengar ucapan istrinya itu. Memangnya Rahayu dulu juga begitu, Buk? Iyo, Pak. Dan Ibuk itu pernah dikasih lihat emas dan perhiasan Rahayu itu 1 peti kayu besar loh. Pak, banyak banget. Terus uangnya di brankas itu banyak bergepok-gepok dan bertumpuk di brankasnya loh. Jawab Sundari sambil tersenyum. Yang bener, Buk? Tanya Edi dengan kagum. Beneran, Pak. Itulah yang membuat Ibuk dulu bertekad ingin mengikuti Rahayu. Pak, Ibu pengen seperti itu. Jawab Sundari sambil mengingat perhiasan emas milik Rahayu yang 1 peti kayu. Terserah Ibuk lah, Bapak nurut saja sama Ibuk. Yang penting hidup kita terangkat dari kemiskinan dan kita bisa dihormati orang lain, Buk. Endak dihina lagi. Jawab Edi yang sekarang pun mulai menikmati hasil dari pesugihan istrinya itu. Tapi Buk, nanti kalau benar dikasih emas, kita jual yo, Buk. Terus buat beli motor. Bapak capek setiap pagi sebelum subuh sudah jalan ke pasar. Terus kerja di warung itu capek. Apalagi kalau lagi rame kayak kemarin. Terus pulang dari warung pun jalan lagi sampai rumah. Kan jarak rumah kita sama warung itu jauh banget, Buk. Kalau tiap hari begini yo klenger kita kecapean, Buk. Tapi bayangkan kalau kita punya motor, Buk. Pagi-pagi naik motor langsung ke pasar ndak usah jalan jauh. Terus nunggu angkutan lama di jalan raya itu. Pulang juga enak walaupun malam kita ndak usah takut-takut jalan kaki di gelapnya jalanan desa. Dan pasti semua orang di desa bakalan kagum sama kita, Buk. Kan di desa yang punya motor cuma Pak Kades sama anaknya itu. Itu pun motornya sudah sering mogok. Ucap Edi panjang dan penuh harap pada Sundari. Iyo juga yo, Pak. Ibu pun kalau malam kaki ini rasanya tak karuan loh. Karena mondar-mandir jalan kaki ke warung. Ya sudah nanti kita ke kota. Beli motor baru buat Bapak. Tapi apa Bapak bisa mengendarainya? Nanti Bapak minta diajari naik motor sama Mas Ratno suaminya Mbak Yanti itu, Buk. Dia bisa naik motor loh. Dan Bapak yakin saat Bapak nanti sudah bisa naik motor dan motornya Bapak baru. Orang-orang desa yang menghina kita itu pasti akan malu, Bu. Ucap Edi penuh ambisi. Karena sudah lelah direndahkan oleh orang desanya itu.